Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ini adalah sebuah program yang kembali mengingatkan bahwa kita perlu Tuhan, kita butuh tuntunan dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Maka mari kita sama-sama memulai hari ini, mendasari hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara, sekali waktu saya pernah membaca sebuah artikel yang mencatat atau yang menceritakan biografi tentang seorang pengacara India yang sedang ada di Afrika Selatan. Pengacara ini sangat tertarik dengan kekristenan. Dia sangat tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, secara khusus dengan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Saudara, ketertarikan pengacara muda ini mendorong dia untuk pergi ke gereja di suatu hari Minggu. Namun sayang seribu sayang, ketika dia sampai di depan pintu gereja, dia disambut oleh seorang asyir yang berkata seperti ini, "Maaf, gereja ini hanya untuk orang-orang berkulit putih." Saudara, pengacara India ini langsung pergi meninggalkan gereja. Dan menariknya, saudara, pengacara ini mengeluarkan sebuah quotation, sebuah ungkapan yang seharusnya menjadi sebuah teguran bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, karena sikap hidup kita sangat diperhitungkan, sangat diperhatikan oleh dunia ini. Quotation atau kutipannya berbunyi seperti ini. "If it had not been for the Christians that I have known, I might have been a Christian." Jika bukan karena orang-orang Kristen yang saya kenal, mungkin saya adalah seorang Kristen saat ini. Saudara, betul sekali ini adalah kisah tentang Mahatma Gandhi. Ini adalah kisah hidupnya, pengalaman hidupnya tentang bagaimana dia mengalami penolakan ketika dia rindu pergi ke gereja. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita pun bukankah sering kali menjadi orang yang membeda-bedakan orang, mengelompokkan orang-orang berdasarkan penampilan fisiknya. Dan ini adalah bagian yang disadari oleh Yakobus pada waktu dia menulis surat kepada jemaat-jemaatnya, kepada para pembacanya yang hidup di perantauan. Yakobus mendorong supaya para pembacanya ini tidak membeda-bedakan manusia, tidak membeda-bedakan orang percaya, saudara-saudara seiman mereka, karena penampilan fisik, karena apa yang mereka miliki. Sebaliknya, Yakobus mendorong para pembacanya untuk tidak pilih kasih. Saudara, itu adalah bukti
bagaimana seorang yang percaya bisa menerapkan imannya. Saudara perhatikan di ayatnya yang pertama, Yakobus dengan sangat jelas mengatakan seperti ini, saudara. Sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya saudara, sikap pilih kasih adalah sikap yang berkontradiksi dengan iman Kristen. Sikap membeda-bedakan orang adalah sikap yang bertentangan dengan apa yang kita imani sebagai umat Tuhan. Saudara, Yakobus bukanlah seorang yang anti dengan orang-orang yang punya berkat Tuhan lebih baik daripada jemaatnya, yang majority adalah orang-orang yang miskin secara ekonomi. Yakobus bukanlah orang yang menentang orang-orang yang punya berkat lebih daripada Tuhan. Yang Yakobus tentang, jika saudara membaca dari ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7, adalah sikap semena-mena yang dimiliki oleh orang-orang yang punya berkat lebih, namun mengabaikan sesamanya, menggunakan semua kekayaannya untuk memeras yang kurang mampu atau kurang beruntung. Saudara, Yakobus sebenarnya mencegah para pembacanya untuk punya sebuah sikap yang berlebihan, sebuah sikap yang mudah terpikat, terikat, dan juga mudah melakukan segala sesuatu hanya karena memandang orang itu lebih baik. Saudara, ini adalah sebuah sikap yang bertentangan dengan iman. Dan Yakobus mengatakan itu adalah dosa. Saudara, apa alasan dari Yakobus menentang atau mencegah para pembacanya mempunyai sikap pilih kasih? Ada dua hal, saudara, yang kita bisa ingat dari kata tidak. Yang pertama, karena Allah tidak membeda-bedakan manusia. Saudara, Allah kita adalah Allah yang mengasihi umat manusia. Ketika dia memberkati manusia dengan nafas, maka dia bukan hanya memberikan nafas kepada orang percaya saja, bukan. Dia adalah Allah yang mengasihi umat manusia. Maka saudara, jangan pernah lupa ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, maka mari kita menyadari bahwa semua manusia berharga di mata Tuhan. Itu nyata sekali di dalam ayatnya yang keempat, saudara. Bagaimana Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Dan itu juga terbukti ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia tidak hanya lahir untuk orang Majus. Sebaliknya, berita pertama kelahiran Tuhan Yesus disampaikan kepada para gembala yang pada waktu itu dianggap sebagai orang yang bodoh. Dianggap sebagai orang yang miskin. Dan Tuhan Yesus bukan lahir di sebuah kerajaan. Sebaliknya dia lahir di palungan. Saudara, Allah kita bukanlah Allah yang anti dengan orang-orang yang berkekurangan. Allah kita adalah Allah yang mengasihi manusia, apapun kondisi mereka. Yang kedua, saudara, Allah tidak pernah menjanjikan berkat materi kepada orang-orang yang mengasihinya. Saudara, kalau kita sama-sama lihat di ayat yang kelima, kita dapat melihat bahwa Allah itu menjanjikan kerajaan sorga, bukan kerajaan di dunia ini. Saudara, manusia itu seringkali mengaitkan atau mengkonotasikan, menghubungkan. Kalau seseorang itu hidup bergelimpangan harta, maka sudah pasti orang itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, itu adalah prinsip manusia yang terbatas. Namun saudara, seperti yang Yakobus katakan, Allah kita tidak pernah menjanjikan berkat materi di dalam dunia ini. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bisa hilang. Kita bersyukur untuk berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan segala kelimpahan yang Tuhan berikan. Namun, jangan hanya mengaitkan perkenanan Tuhan sebatas berkat materi yang dimiliki oleh seseorang. Saudara, dua kata tidak. Allah tidak membeda-bedakan manusia. Allah tidak pernah menjanjikan berkat materi di dalam dunia ini. Seharusnya ini menjadi pegangan hidup kita untuk kita pun tidak pilih kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk kita sama-sama menerapkan iman kita dengan tidak membeda-bedakan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Saudara, saya ingat sekali di dalam sebuah acara ucapan syukur yang pernah saya hadiri karena salah seorang anggota keluarga saya menerima Tuhan Yesus. Saya ingat sekali pendeta yang diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, mengeluarkan ilustrasi atau mengeluarkan nasihat terakhirnya kepada kerabat saya yang baru saja percaya Tuhan Yesus. Dia bilang gini, ketika kamu sudah percaya Tuhan Yesus, maka jangan lagi kamu menyebut orang dengan kata kue. Saudara, saya ingat sekali penjelasan dari pendeta ini yang mengatakan gini, karena Tuhan itu menciptakan manusia. Tuhan itu menciptakan Ren, sehingga setiap orang yang kamu panggil tidak boleh lagi ada kata kue. Kue yang artinya setan ya. Tetapi mari panggil orang-orang di sekeliling kamu, siapapun dia, dengan belakangnya Ren. Saudara, ilustrasi ini mengingatkan bahwa perubahan hidup ketika kita menjadi orang percaya, maka kita harus melihat setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Setiap orang berharga karena Tuhan mengasihi mereka. Saudara, bagian ini mengingatkan saya tentang sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan seperti ini. Yesus cinta semua bangsa di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Saudara, mari kita menyatakan iman kita dengan tidak lagi punya sikap pilih kasih. Mari kita menyatakan iman dengan tidak lagi mengelompokkan orang-orang berdasarkan penampilan fisik. Mari kita mengaplikasikan iman, menyatakan cinta Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Mari kita mohon Tuhan sendiri yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan mengasihi dan menilai kami berharga di dalam anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami pun menyatakan iman kami dengan tidak membeda-bedakan sesama kami. Sebaliknya, kami sungguh-sungguh menjadikan setiap orang di sekeliling kami adalah orang yang berharga, orang yang bernilai di mata Tuhan. Tolong kami, pakai kami, bahkan untuk menyampaikan akan karya keselamatan yang Tuhan sudah mulai di dalam diri kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.